Shalom, jumpa lagi dengan saya Nelinda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mau ucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah mengikuti perjalanan pelayanan kami. Terima kasih banget. Juga saudara sudah bantu like, subscribe, dan juga bantu share video-video kami. Kiranya video-video kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih saudara. Puji Tuhan, hari ini kami berjumpa lagi dengan seorang murtadin yang luar biasa. Namanya Ibu Deborah. Nah, kita ajak ngobrol supaya kita bisa tahu bagaimana perjalanan keimanan Ibu Deborah ini sampai bisa mengenal Tuhan Yesus. Shalom, Bu Deborah, apa kabar? Shalom Ibu, puji Tuhan. Kabar baik, sehat. Ya. Puji Tuhan, ini Ibu Deborah ini luar biasa banget. Nama baptisnya Ibu Deborah, sebenarnya bukan nama aslinya Deborah. Tapi kita samarkan aja karena kenapa biasanya disamarkan dengan nama baptis dan juga kenapa harus pakai hijab? Karena mereka cukup terancam keselamatannya dengan kalau mereka terbuka seperti saya gitu. Jadi mereka harus menutupi sehingga tidak jadi tersamar sama keluarganya begitu. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu bagaimana nih dengan Ibu Deborah, bagaimana perjalanan keimanannya, bagaimana sampai beliau ini mengenal Tuhan Yesus. Kita dengar ya berikut ini. Bagaimana ceritanya Bu Deborah pertama kali bisa perjalanan keimanannya bisa mengenal Tuhan Yesus. Ya. Shalom Ibu. Shalom. Puji Tuhan Ibu, saya bersyukur Tuhan selamatkan saya, Tuhan pilih saya. Saya orang yang sangat beruntung Ibu karena boleh mengenal Tuhan. Saya boleh mengenal kebenaran, saya boleh terbebas dari kehidupan lama saya. Amin. Saya terlahir Islam, ya. Saya terlahir Islam, saya dari keluarga Islam, orang tua saya Islam, keluarga dari bapak Islam, keluarga dari mama Islam, kami nggak ada yang Kristen. 100% kami dari keluarga Islam, ya. Bapaknya seorang Bapak saya seorang bapak saya seorang imam di masjid, guru ngaji, ya. Ya. Dari kecil saya dibina sama bapak untuk senang mengaji. Kemudian saya itu dari kecil kayak kalau saya ingat-ingat itu kalau mau punya cita-cita mau apa gitu dibawa ke kuburan gitu untuk berdoa di kuburannya kakek gitu. Itu yang saya ingat. Terus itu kalau bulan puasa itu harus puasa, terus harus tadarusan, lalu tiap kali puasa kalau kita bisa full itu saya dikasih hadiah sama bapak, sama ibu gitu. Itu masa kecil saya seperti itu. Lalu ibu saya ini seorang pedagang sukses, ya. Bapak saya ini punya jiwa seniman, jadi beliau ini kalau main orkes Melayu gitu ya ke Borobudur, ke Prambanan, itu beliau pulang selalu bawa hiasan dinding, Bu. Hiasan dinding itu kalau Islam kan ada itu gambar Ka'bah, terus kalau di Kristen kan ada gambar perjamuan kudus gitu. Ini bapak saya ini naruh gambar Alkitab sama gambar lilin terbuka, tulisannya pujilah Tuhan hai jiwaku. Lalu dari kecil, dari SD, kalau saya mau sekolah di ruang tamu itu, saya pakai kaos kaki, saya lihat di dinding itu, saya bilang, pujilah Tuhan, hai jiwaku, gitu. Nanti pulang sekolah, saya buka pintu, saya bilang, assalamualaikum, gitu. Saya teriak lagi, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi, saya itu memang dari kecil sudah lancang, Bu, suka teriak-teriak, gitu. Terus saya senang nyanyi, gitu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi, keluar masuk rumah itu saya selalu bilang kalimat itu, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kemudian saya sudah besar SMA, saya lulus SMA, orang tua saya nyekolahkan saya jadi kuat
Jadi singkat cerita, saya masuk Kuat, saya ada di satu instansi di mana di situ saya selalu menyanyi begitu. Jadi kalau ada acara-acara besar gitu, saya diminta untuk menyanyi. Kemudian setiap hari Jumat juga saya mendampingi pimpinan-pimpinan untuk bernyanyi begitu. Kemudian saya punya cowok, sebelum saya sama suami saya ini dia orang Gresik gitu. Jadi si cowok ini orangnya alim sekali, dia baik, dia jagain saya gitu. Tapi cowok saya yang orang Ambon ini dia itu bandel, Bu. Jadi pacarannya itu udah pacaran yang menjurus-menjurus gitu. Tapi setiap kali orang Ambon ini mau nakalin saya gitu, saya selalu ngelawan gitu, entah dengan pukulan, entah dengan tamparan begitu. Pokoknya saya menjaga kehormatan diri saya itu sebaik mungkin saya jaga, karena masuk Kuat juga kan virginitasnya itu kan juga dilihat, tes di daerah dilihat. Kalau udah nggak perawan itu udah nggak bisa masuk, Bu. Itu saya jaga betul. Tapi si orang Ambon ini setiap kali ngajak jalan sama saya itu udah menjurus ke situ. Lalu senior-senior saya udah wanti-wanti, itu Kristen loh gitu. Itu tuh nakal loh. Itu anak itu tuh kasus loh gitu. Tapi saya itu memang kalau pergi sama dia itu memang saya merasa nyamannya itu karena dia tuh tinggi besar gitu. Saya suka gitu. Saya kayak merasa punya bodyguard gitu. Lalu singkat cerita, saya pengen tahu nih si cowok Ambon ini latar belakangnya, saya recheck. Oh, ternyata dia ini lulusan SMP. Dia tamtama. Kalau dia mau nikah sama saya serius, otomatis dia harus sekolah. Satu. Yang kedua, dia harus masuk Islam gitu. Saya udah bilang ke dia gini, tetap dia nggak bisa, dia nggak mau. Kalau dia masuk Islam, kalau pokoknya udah intinya kalau ngomong soal itu akhirnya jadi berantem gitu. Terus singkat cerita, saya mulai ninggalin dia pelan-pelan karena saya tahu nggak mungkin, sangat nggak mungkin. Tapi si cowok Ambon ini dia nggak kehabisan akal, dia bohongin saya gitu. Jadi dia datang ke mes, dia bilang mau sekolah sersan, dia mau cabarek. Lalu saya dikasih baret, saya dikasih jimat. Jimatnya itu kalau orang Ambon bilangnya tali kain hitam gitu. Saya tanya ini buat apa? Katanya ini buat jaga diri, Mbak. Kan saya mau sekolah, saya mau cabarek gitu. Saya senang dia mau sekolah kan. Lalu udah saya simpan itu jimatnya, itu saya simpan. Saya sama sekali saya polos ini apa dan bagaimana tuh saya nggak tahu. Tapi memang setelah saya pegang si jimat ini, itu kalau itu maghrib itu ya, kalau udah maghrib itu, dengar maghrib itu saya teriak-teriak manggil nama si cowok ini. Saya panggil nama si cowok Ambon ini, saya panggil teriak-teriak gitu. Nggak lama kok datang. Tapi saya itu nggak berpikir bahwa ini anak katanya sekolah gitu, saya nggak ada pikiran itu. Itu saat itu tuh saya cuma seneng gitu, kalau ketemu dia tuh saya seneng, saya peluk-peluk gitu. Saya seneng sekali kalau ketemu. Udah nanti jalan gitu. Terus nanti besoknya lagi maghrib gitu, saya teriak-teriak lagi panggil nama si cowok ini, datang lagi gitu. Lalu singkat cerita, saya lagi dinas, saya pakai baju dinas, saya pakai PDH, pakaian dinas harian kan. Itu sekitar belum apel siang, masih jam 11. Saya di SMS. Dia bilang katanya dia ada di kamar hotel ini, nomor ini, datang, ada penting gitu. Terus saya naik taksi, saya ke hotel itu. Sampai di hotel, saya langsung buka baju, Bu. Baju dinas itu saya buka semua, saya menelanjangi diri saya sendiri. Langsung saya terlentang, langsung saya ditidurin sama si cowok Ambon ini. Setelah saya ditidurin, semua habis, itu
saya itu nggak merasakan apa itu cinta, apa itu kasih sayang, apa itu kenikmatan, itu nggak ada. Jadi saya melakukannya itu kosong, melompong gitu, hampa. Terus sudah saya selesai, saya mandi, saya ganti baju, saya mau pulang mau dinas lagi, saya mau kantor. Sampai di pintu kamar mau keluar, kok seperti saya tersadar gitu, ada sesuatu yang hilang gitu. Kemudian saya balik lagi, saya tanya, kamu habis ngapain gitu? Kamu habis ngapain gitu? Sikap saya kembali normal gitu, saya keras. Saya udah nantang-nantang gitu, ya udah akhirnya sadar gitu bahwa sudah melakukan hal yang yang sangat menjijikan gitu buat saya. Kemudian saya bilang, kamu harus tanggung jawab. Kamu harus jadi suamiku, saya bilang gitu. Siapa yang ngambil kesucianku harus jadi suamiku. Terus dia malah itu nyanyi lagunya Bruri itu loh. Apa? Aku begini adanya, kurang ajar nggak Bu? Dia nyanyi lagu itu apa yang lagunya Bruri itu loh, Bu, ingat nggak? Keputusanmu ya, apapun. Lagunya itu aku begini adanya, berarti dia itu nggak mau sekolah, saya harus ikut dia, masuk agamanya dia, kan begitu. Yeah. Aduh, ibu saya langsung gimana? Singkat cerita saya hamil, Bu. Saya hamil, saya di mes itu saya huwe. Saya juga nggak tahu itu apa, saya nggak tahu hamil atau enggak, saya nggak tahu karena memang saya pokoknya nggak tahu yang begitu-begitu, Ibu, sama sekali saya nggak tahu. Sudah langsung ya karena dia itu udah merasa memiliki saya gitu. Akhirnya setiap kali ketemu kita ke hotel berbuat, udah terus kayak suami istri begitu biasa kita, terus akhirnya menikmati itu perzinahan itu, percabulan itu kami menikmati. Singkat cerita, kami berdua tahu kalau saya hamil, kita sepakat mau aborsi gitu. Karena kalau ketahuan hamil, otomatis saya kan dipecat. Kita aborsi, pulang aborsi, sekitar 2 hari kemudian saya dinas seperti biasa, saya pingsan, Bu. Saya pingsan apel pagi, waktu itu apel pagi saya pingsan, saya dibawa ke RST, kemudian pokoknya ketahuan lah kalau saya itu hamil, terus saya harus dikuret. Setelah dikuret, dalam keadaan setengah sadar, jadi biusnya itu mau hilang, saya teriak-teriak salib, Ibu. Saya teriak salib gitu. Saya menangis. Saya bagaimana saya tahu salib? Saya itu kan sama sekali nggak tahu itu. Pokoknya waktu itu saya teriak-teriak salib saja. Dan saya nggak tahu kenapa saya teriak-teriak salib. Lalu kepala susternya itu kebetulan anaknya kuat. Beliau agama Katolik, ibu satu ini. Ibu, ya kalau nggak salah ya. Jadi suaminya itu Islam, tapi si ibu ini Katolik, punya anak kuat, satu leteng sama saya. Kenal betul saya. Dia tanya, "No, kamu kan ke masjid, nggak salah kamu minta salib," gitu. Saya bilang, tante, tolong salib, tante. Aku minta salib, tante. Terus dipanggil suster, ada suster satu, Katolik, dijemput di mes perawat gitu, dia datang bawa rosario. Kemudian saya pegang tangannya suster ini, suster tolong doakan saya. Suster, saya sambil menangis, saya minta, suster tolong doakan saya. Kemudian waktu itu saya didoakan, doa Salam Maria, saya ikuti doanya. Kemudian rosario itu taruh di dada saya, kemudian saya diselimuti, itu sekitar jam 10 pagi, Ibu, saya tertidur pulas. Sampai habis makan siang itu ternyata saya dibesuk sama pimpinan saya, sama senior saya, sama leteng saya dibesuk, saya itu nggak bisa bangun, saya tertidur pulas. Kemudian karena saya nggak bisa bangun, ini atasan saya ini buka itu selimut saya, kok ada rosario, ada salib di situ. Terus saya dimarahin, saya ditanya ini apa, saya bilang siap salah. Lalu mereka tahu kalau saya ini berteman sama si Ambon ini, orang Ambon ini. Saya bilang,
kamu gara-gara berteman sama orang Ambon itu ya, kamu mau jual iman. Itu anak itu tuh bandel, gini. Kamu jangan berteman itu terus kamu jual iman, nggak boleh gitu. Pokoknya saya siap-siap saja. Lalu beliau perintah anggota untuk beli Al-Quran kecil, itu di situ ada doa ini, nanti kamu harus baca ini. Gitu. Nggak boleh berteman sama si Ambon itu, siap. Gitu. Udah singkat cerita saya pulang ke mes, di situ saya mau baca-baca, tapi kok saya nggak ada ketentraman gitu Bu. Terus saya lebih senang ambil Walkman, terus saya dengerin lagunya orang Kristen. Jadi si Ambon ini kalau kita jalan itu kami dengerin Walkman Bu. Jadi Walkman itu telinganya dibagi dua. Jadi kabel satu buat dia, kabel satu buat saya. Kita nyanyi lagunya orang Kristen itu di atas motor gitu, goncengan nyanyi lagu rohani gitu. Saya senang Bu. Saya kalau dengerin lagu itu waktu itu tuh zaman lagunya itu. Di doa ibuku namaku disebut, suci, 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 Tuhan Maha Suci. Itu satu album itu saya hafal Ibu. Saya menyanyi lagu itu, teman saya satu kamar, dengar kalau saya nyanyi lagunya orang Kristen. Kemudian saya dilaporkan kalau saya ternyata masih hubungan tuh sama orang Ambon itu. Dia masih suka nyanyi lagunya orang Kristen gitu. Singkat cerita, gara-gara itu saya diperintahkan untuk sekolah dengan tujuan supaya saya tidak berteman lagi sama si Ambon itu yang sekarang jadi suami saya. Singkat cerita saya sekolah ke Bandung, di sana saya sekolah 4 bulan. Si Ambon ini setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu nyari saya di Bandung. Ya gimana lagi Bu, akhirnya udah ketemu lagi, berbuat lagi, hamil lagi Ibu, hamil lagi. Saya ini kalau diterus-teruskan, saya waktu itu belum berpikir dosa, neraka, surga itu enggak, cuma saya berpikir saya ngalah gitu, saya ngalah. Jadi saya ngaku sajalah gitu, saya ngaku gitu, udah. Pokoknya angkat tangan sudah siap salah gitu. Akhirnya diproses saya pokoknya ngambil keputusan lah, saya mesti nikah sama si Ambon ini. Akhirnya saya harus dipecat dari dinas saya, karena memang peraturan di Angkatan Darat juga Ibu, kalau satu laki sebenarnya beda pangkat, tinggi perempuan nggak apa-apa Bu, tapi sama-sama golongan. Jadi kalau sama-sama bintara, contoh saya sersan kepala, lalu laki-lakinya sersan 1 atau sersan 2 itu nggak apa-apa. Jadi tetap tinggi perempuan tapi golongannya sama-sama bintara. Tapi ini saya bintara, laki-lakinya tamtama Ibu, nggak boleh, salah satu harus keluar. Kalau bukan saya yang keluar, si Ambon ini yang keluar. Akhirnya orang tua saya dipanggil, kami sidang. Ibu saya nggak mau, nangis, kasihan. Saya nggak mau kalau anak saya yang keluar. Saya maunya si Ambon itu yang keluar, gitu. Terus dari pihak dinas menyarankan saya saja yang keluar. Nanti tetap jadi ibu Persib, gitu. Terus orang tua saya nggak mau, pokoknya si Ambon itu yang harus keluar, saya nggak terima, gitu. Terus ditanya alasannya apa Ibu, gitu. Alasannya nanti kalau anak saya nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada bosannya, lalu anak saya dicerai, anak saya mau makan apa? Itu alasan ibu saya. Kemudian dari kantor dibuat surat hitam di atas putih, tanda tangan pimpinan saya, jika di kemudian hari ada perceraian, gaji atas nama si Ambon itu seumur hidup punya saya, gitu. Lalu diserahkan ke ibu saya. Akhirnya udah ibu saya ikhlas. Memang ibu saya minta syarat sih, waktu itu minta syarat ya,
kamu harus masuk Islam gitu. Kan anak saya udah kurban, keluar dari kuat, masuk harus korban agama, kamu harus masuk Islam gitu, Bu. Lalu singkat cerita saya keluar dari dinas, kami menikah secara Islam di tempat kelahiran saya. Jadi si Ambon ini pakai kupluk gitu ya, lucu. Pakai kupluk gitu, baca asyhadu alla ilaha illallah semua pokoknya Ibu. Kami dinikahkan secara Islam. Kemudian kita menikah kantor secara Kristen. Menikah kantor secara Kristen, tapi kami dinikahkan secara Islam oleh kedua orang tua saya. Kemudian saya ikut suami saya jadi ibu rumah tangga, saya ikut caranya dia beribadah, saya ibadah, ikut dia ke gereja gitu. Dari tahun 99 itu saya ibadah, tapi saya belum percaya kalau Yesus itu Tuhan. Jadi waktu itu saya masih seperti Islam, tapi saya Yesus atau Isa itu nabinya gitu. Seperti Nabi Muhammad, Allah punya nabinya Nabi Muhammad gitu. Jadi saya waktu itu pikiran saya itu Allah Bapa punya nabinya itu Yesus gitu. Saya belum percaya kalau Tuhan Yesus itu Tuhan. Jadi saya ke gereja, tapi saya senang sama itu ayat-ayatnya itu. Jadi kalau ibadah kaum ibu gitu, Amsal 31 tentang perempuan istri-istri yang baik itu ya, yang itu saya baca itu tuh saya heran gitu. Bagus ya, didikannya tuh bagus gitu. Terus dapat lagi ibadah nanti ayatnya tentang kalau membenci saudara itu seorang pembunuh gitu kan ada ya. Terus itu tuh kayak saya itu terbina gitu. Terus setiap hari itu saya seperti ngaca gitu. Kok saya itu ternyata jelek sekali loh gitu sifatnya gitu. Itu saja yang saya nikmati, ayat-ayatnya orang Kristen kok bagus-bagus gitu. Sampai di saya dapat dipujilah Tuhan hai jiwaku itu. Ya, sampai Jadi, di situ saya ketemu dengan ayat yang mengingatkan waktu masa kecil ya. Iya. Ayat itu yang memperkenalkan Bu Deborah dengan ayat itu, yaitu bapaknya sendiri yang sebenarnya seorang imam masjid ya. Iya, itu. Setelah saya jadi kita pending, kita akhiri dulu video ini. Nanti kita sambung di video berikutnya, saudara. Jangan bete ya. Sering karena kalau saya putusin kesaksiannya begini, banyak yang komplain sama saya. Soalnya kalau panjang banyak juga yang bosan gitu. Jadi kita sambung di video berikutnya. Oke, Ibu. Ya. Terima kasih, saudara. Tuhan Yesus memberkati.